Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali ya hari ini setelah sekian minggu kita tidak bertemu. Hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah virtual kita, yaitu mata kuliah teknologi komputer. Ada yang piranti komputer, ada yang apa lagi ya, pokoknya tentang teknologi komputer ya, gitu aja lah. Nah, hari ini kita ada di minggu yang ke 11 11 apa 12 tadi ya. Bentar. Nah, pertemuan yang ada di minggu yang ke-12. Untuk pertemuan yang ke-12 ini materi kita cukup simpel, yaitu tentang media penyimpanan sekunder. Jadi kita coba melihat, mengkaji atau diskusi lah tepatnya ya. Kalau melihat mengkaji kok sepertinya kok terlalu keren gitu ya, seakan-akan kok dosennya kok hebat gitu ya, padahal kan dosennya itu biasa-biasa saja. Bahkan skill, kemampuan atau kemampuan ya yang dimiliki oleh dosennya tidak jauh berbeda dengan mahasiswa. Nah, jadi di sini konsep kita tetap saya sampaikan seperti kemarin-kemarin, bahwa kita di sini adalah belajar bersama. Jadi nanti ini perkuliahan tidak terlalu lama, karena ya memang kondisinya seperti ini. Teman-teman nanti juga harus mengikuti perkuliahan di virtual atau di tempat lain. Jadi ya saya ya simple, singkat, padat. Semoga bisa jelas. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, mungkin bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di live chat ya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa presensi, absen dari teman-teman itu yang sah dan legal hanya melalui sistem yang disediakan di siakat.stekom.ac.id. Makanya nanti presensi di sana. Dan presensi dari teman-teman itu dikasih kesempatan sampai jam 23.59. Sehingga teman-teman bisa absen di siakat sampai jam 11 malam atau 12 kurang sedikit lah, jam 11 lebih sedikit malam ya. Jadi sampai kesempatannya sampai malam. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk perkuliahan yang hari Selasa ini, karena berbenturan dengan aktivitas lain yang sama pentingnya ya. Tapi saya usahakan tetap memberikan materi, sehingga materi dari teman-teman tidak sampai ketinggalan. Saya harap maklum teman-teman, karena memang kondisi saya seperti ini, jadi memaksa untuk memberikan materi itu. Kalau enggak saya kasih record ya saya live, tapi kemungkinan kalau enggak agak siangan ya di depan awal-awal gitu ya. Tapi enggak terlalu ngefek, karena teman-teman bisa mengakses dan melihat ulang hasil record dari kuliah virtual hari ini ya. Nah, videonya sampai dilihat sampai kapan? Sampai kapanpun bisa. Jadi untuk melihat record dari video saya hari ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tapi untuk presensi atau absen melalui siakat, teman-teman hanya dikasih kesempatan sampai jam 11 lebih sedikit malam hari gitu ya, untuk melihat videonya kapanpun dan dimanapun.
tapi untuk presensinya hanya dibatasi sampai jam 23 lebih 59 kalau tidak salah itu ya. Nah itu memang sistemnya, settingan dari sistemnya seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena memang apalagi kondisi kita kuliah virtual seperti ini ya, seringkali berbenturan dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang mungkin lebih penting atau mungkin memaksa kondisinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materinya, yaitu tentang media penyimpanan sekunder. Ya, hari ini yang kita angkat topik pembahasannya adalah tentang hard disk. Dimana hard disk ini merupakan piranti ya, atau alat untuk menyimpan data ya. Jadi dia merupakan media penyimpanan sekunder. Lu kok bisa sekunder Pak? Iya, karena primernya itu adalah memori atau memori primer itu RAM dan ROM itu ya, biasanya seperti itu. Kalau memori sekunder itu biasanya hard disk dan teman-temannya ya. Terus kemudian data yang teman-teman punyai akan tersimpan pada media tersebut, sehingga data ini bisa kita panggil ulang, bisa kita lihat kembali pada lain kesempatan. Ini tentang hard disk. Lalu ya kan, untuk sejarah hard disk sendiri itu pada tahun 73 ya, di tahun 1973 IBM itu memulai program yang disebut dengan Winchester ya, di mana awal mulanya berupa piringan berputar ya. Jadi kayak lembaran, kayak piring lah tapi datar ya, dia berputar. Nah di sana itu pemasangannya secara permanen. Nah tapi ya kan, kemudian ditemukan masalah, yaitu ketika loading itu lama sekali kan. Kemudian penemuan-penemuan atau riset media penyimpanan ini disebut dengan istilah HD. Sebelum kita menyebutnya hard disk ya, disebut dengan istilah HD. Nah, HD itu sendiri diambil dari sebuah peralatan perang atau sebuah persenjataan yang ada di Winchester itu, yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah nama untuk media penyimpanan sekunder ya. Ini tampilannya kok nggak enak ini, saya setting dulu ya sambil nyeting tampilan ini. Ini karena settingan dari PowerPoint-nya ini nggak enak, sudah gini aja, yang penting bisa dinikmati. Terus kemudian ya kan, untuk fungsi dari hard disk itu yang pertama adalah untuk menyimpan ya, jadi dia merupakan ruang simpanan utama dulu ya. Jadi media penyimpanan sekunder, tapi untuk menyimpan yang utama itu di hard disk. Nanti kan yang tidak utama itu bisa di flash disk, bisa di hard disk eksternal ya. Ini yang kita maksud di internal dulu. Jadi dia merupakan media untuk menyimpan yang pertama ya, utama dulu disimpan di sana. Jadi di hard disk nanti, hard disk itu bisa dipecah-pecah ya.
dari model partisi ya, partisi dulu ya. Kalau partisi itu kan kita biasanya menyimpan hard disk dalam bentuk partisi. Yang partisi C katakanlah untuk sistem, D untuk data, E untuk film, D untuk musik-musik dan lagu, A B C D E F G H I J sampai berapa lah itulah. Itu nanti tergantung dari kebutuhan masing-masing individu. Ini kalau sistem model partisi. Ada lagi model penyimpanannya itu selain partisi dengan menggunakan folder. Biasanya kalau di Windows itu klik kanan lalu create new folder. Nah, begitu kita rename nama new foldernya tadi, biasanya kita sesuaikan topik atau namanya, fungsi dan kegunaannya. Misalkan folder film, berarti isinya tentang film semua. Tapi jangan untuk nyimpan film yang bertriple X loh ya. Nanti kalau nyimpennya film yang bertriple X bahaya ini ya kan. Dibuka adik-adik kita, nah itu nanti filmnya X semua kan, malah kacau nanti. Terus kemudian folder kuliah katakanlah, ini tentang informasi kuliah, kita buat lagi folder apa lah. Di dalam folder tadi itu kita bisa buat lagi folder baru, jadi subfolder namanya. Nah, biasanya rantai dari folder awal sampai dengan target tujuan itu disebut dengan istilah directory. Jadi kalau di sistem operasi lain selain Windows itu nyebutnya directory. Tapi kalau di Windows menyebutnya folder. Tapi antara folder dan directory itu bisa dikatakan sama gitu ya, nggak ada berbeda. Semoga ini suara saya bisa terdengar nyaring ya, atau jelas, karena ruangannya ini agak tertutup ini, jadi mungkin ada gema atau ada pantulannya sedikit, jadi saya mohon maaf ini. Nah, itu untuk yang fungsi dari hard disk. Sekarang kita akan melihat dari jenis-jenis hard disk. Jadi, di dalam hard disk itu kan macam-macam ya, nanti ya kita akan ketemu dengan macam-macam. Nah, jenis hard disk di sini biasanya kaitannya dengan slot. Ya. Tentunya semakin berkembang model dan tipe slotnya, otomatis speed atau kecepatan dan daya tahan hard disk itu juga mengalami perkembangan atau perubahan, sehingga kita melihat jenis hard disknya atau melihat model dari hard disk itu sudah tahu, oh ini modelnya apa, slotnya itu apa. Yang pertama adalah modelnya IDE ya. Jadi port dari IDE itu agak besar ya, lebar, itu kayak floppy disk itu ya modelnya ya, IDE namanya. Terus kemudian ATA, model ATA itu juga sama ya kan, slotnya kayak IDE itu yang model itu. Terus kemudian yang model SATA itu model ATA tapi dibentuk serial, biasanya agak kecil itu model slotnya, itu kayak Z itu ya. Terus kemudian ada SSD. Kita lihat satu-satu ya kan, yang IDE itu seperti apa ya. IDE itu atau Integrated Drive Electronic ini merupakan standar interface antara bus data yang ada di motherboard dengan penyimpanan disknya ya. Jadi dia memenuhi standar dari sebuah komputer. Nah, IDE atau interface antar bus ini itu dikembangkan oleh IBM ya, pada industri standar arsitektur ISA, kita menyebutnya ISA ya. Jadi pertama kali itu dikembangkan dalam lebar data 16 bit. ISA itu agak panjang, itu ISA itu nanti yo ada yang lebih pendek lah, tapi nanti slotnya itu biasanya ada tulisannya.
Jadi kalau teman-teman mau lihat nanti bot itu bisa, atau yang punya komputer ya, silahkan casingnya dilepas, nggak rusak, saya jamin nggak rusak ya kan. Komputer itu kalau hanya dilepas dimasukkan nggak akan rusak. Biasanya rusak itu nanti di harddisknya kalau sering terbentur atau sering keguncang itu. Tapi beda lagi nanti penggunaannya kalau menggunakan yang model terkini atau SSD, itu beda. Jadi interface dari IDE ini adalah device untuk storage yang dapat terintegrasi ya, jadi nanti bisa terhubung ke CD-ROM, bisa terhubung ke floppy, bisa terhubung ke apalah itu media penyimpanan yang lain. Terus kemudian ATA ya kan. Jadi model ATA itu kalau teman-teman punya kabel yang model apa, harddisk jadul itu disebut ATA. Nah, karena modelnya tipe pinnya itu nanti jumlahnya ada banyak itu ya. Nanti di sana bisa dilihat. Ya. Tipe ATA ini dibuat dan distandarkan itu tahun 1986 ya, dengan menggunakan 16 bit paralel ya. Nah, kemudian dikembangkan yang terakhir kali ATA ini adalah ATA seri 7 yang dikenal pada tahun 2001 itu ya. Itu mengenalnya dengan T13 ya. Ini kecepatan data transfer dari ATA 7 ini atau T13 ini mencapai 133 megabyte per detiknya. Jadi sudah lumayan cepat ya kan. Bahkan sebagian loh ya, komputer-komputer saat ini masih ada beberapa yang menggunakan tipe ATA. Kemudian karena dari sisi kecepatan dan kapasitas itu kurang memungkinkan, maka dikembangkanlah tipe SATA. SATA ini menggunakan 15 pin ya, dengan 250 megavolt. Oh, mili kok mega. 250 milivolt. Nah, terus kemudian dikembangkan lagi ya kan, SATA ya kan, dan ATA ini ya, untuk mengkaji kebutuhan catur dayanya, karena kalau semakin banyak peralatan komputer yang kita gunakan, otomatis powernya itu semakin gede, jadi konsumsi listriknya itu semakin besar. Nah, kemudian dikembangkan untuk mengefektivitaskan daya atau kebutuhan akan kelistrikan pada media penyimpanan. Sehingga SATA yang baru ini dikembangkan mencapai bandwidth maksimum untuk kecepatan transfer datanya sampai dengan 150 megabyte per detiknya. Nah, ada satu keuntungan ketika kita menggunakan harddisk model SATA, yaitu hot swap-nya. Ketika komputer itu dalam keadaan idle atau dibiarkanlah nggak bekerja, maka harddisk ini akan dengan sendirinya mati. Tapi nanti ketika komputer itu mulai diakses lagi, maka dengan sendirinya harddisk itu akan nyala. Nah, ini kemampuan yang dimiliki oleh SATA model terbaru ya, yang disebut hot swap. Jadi dia bisa mati sendiri, nyala sendiri ketika diakses loh ya. Nah, matinya di sini bukan lantas mati penuh komputernya mati, enggak, tanpa harus mematikan komputer kita. Nanti harddisk dengan sendirinya dia akan posisi
mati, ya kan? Ini keuntungan dengan kita menggunakan model SATA. Terus kemungkinan harddisk yang sekarang berkembang itu sudah mulai menggeser dari kegunaan atau fungsi dari SATA tadi. Karena apa? Karena mobilitas kita itu tinggi. Kita sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi yang menggunakan laptop, ya kan, mobile. Komputer aja kadang digotong-gotong, ya kan, dari satu ruangan ke ruangan yang lain, dari satu tempat digeser kemana, itu kan mempengaruhi dari goncangan-goncangan yang ada di harddisk. Nah, sedangkan harddisk sendiri itu bekerja dengan pita magnetik berupa piringan, jadi kemungkinan akan bergoyang-goyang sehingga akan membuat harddisk itu cepat rusak. Nah, solusinya adalah sekarang menggunakan SSD, solid state disk, ya. Dengan menggunakan SSD ini, sistem model penyimpanannya sudah menggunakan chip, sehingga mau digoyang-goyang, mau diguncang-guncang, kecuali dibanting, ya, atau dibanting. Itu bahasa lainnya apa itu yang lebih keren, itu dibanting itu. Ya, pokoknya dibanting, nah itu ya. Itu kalau cuman dibawa mobile secara normal, itu SSD ini aman, nggak akan terpengaruh, kecuali memang kondisinya secara kurun waktu sudah rusak, itu ya, itu berarti pemakaian, itu berarti, ya kan, karena pemakaian itu. Tapi kalau standar penggunaan biasa, SSD ini sudah menjawab tantangan yang ada di harddisk SATA, di mana kecepatan dari SSD ini pun itu juga sudah mulai dikembangkan lebih cepat dari yang SATA. Bahkan sekarang muncul SSD atau media penyimpanan sekunder model M2. Wah, lah ini model apa lagi Pak? Yang SSD biasa saja saya belum pernah lihat dan belum beli. Ini sudah ada M2. Nah, itu ya, nanti bisa dilihat-lihat ya. Ini salah satu kelemahan dari kuliah virtual ya seperti ini, ada beberapa materi yang seharusnya bisa kita perlihatkan tapi nggak mampu kita perlihatkan. Ya, nanti semoga saja ini ya, karena ini COVID juga sudah mulai melandai, semoga saja nanti kita bisa PTM itu pertemuan tatap muka ya, sehingga nanti Anda bisa bertemu saya secara langsung, saya pun juga bisa menyapa Anda secara langsung, kan enak, kita bisa saling menyapa, bisa saling ketemu ya. Ini yang harddisk model SSD ya, solid state disk, yang sudah bisa menjawab dari keluhan dan tantangan yang ada di harddisk SATA, karena mobilitas dari manusia itu yang tinggi dan menyebabkan sering dari kerusakan ini. Nah, kalau flash disk Pak ya, sistem kerja dari SSD itu mirip dengan flash disk, cuman media penyimpanan dari SSD ini lebih besar dari flash disk. Kalau flash disk kan bukan penyimpanan utama itu. Ini yang kita bicarakan kan penyimpanan utama. Lalu kita akan melihat bagian-bagian dari harddisk itu sendiri. Nanti kita mengenal adanya istilah platter ya di harddisk itu. Jadi dia bentuknya itu kayak plat gitu ya, kayak lempengan itu ya, tapi modelnya piringan, bulat. Ini fungsinya platter ini untuk menyimpan data. Jadi si platter ini, data-data yang masuk ke dalam media penyimpanan itu akan disimpan di sana. Kemudian spandrel ya, spandrel ini tempat untuk meletakkan platter itu ya, porosnya ini nanti, atau tengahnya ini porosnya ini ya, porosnya untuk menempatkan platter ini ya, porosnya itu disebut spandrel. Terus kemudian ada headnya ya, head. Jadi headnya ini adalah piranti atau alat yang berfungsi untuk membaca data. Jadi nanti platter itu ada kayak jarum itu ya, ada kayak jarum
yang menempel ya. Ilustrasinya seperti itu ya, karena sistem kerjanya piringan itu seperti itu, walaupun nanti bukan jarum itu ya, nanti modelnya model magnetik gitu ya. Nah kayak jarum itu yang menempel di plater tadi. Nah yang model kayak jarum ini nah yang disebut dengan istilah head ya. Jadi ketika nanti membaca data itu dia akan berputar di dalam plater, kemudian dari head inilah nanti bisa membaca sebuah data. Terus kemudian ada logic board ya, logic board itu kayak mainboardnya itu ya. Jadi mainboardnya hard disk ya. Jadi nanti komponen-komponen yang ada di hard disk itu dihubungkan ke logic board ini, termasuk untuk menghubungkan ke catu daya juga ini nanti di magic board atau logic board ini. Terus kita mengenal adanya actual axis ya. Ini yang menjadi pegangan ya, yang menjadi pegangannya head itu ya, itu namanya poros axis. Jadi kalau porosnya plater tadi itu disebut spindle, tapi spindle itu ya bisa Anda lihat, spindle itu yang menjadi porosnya plater, tapi kalau actual axis itu yang menjadi porosnya atau pegangannya dari head yang ada di hard disk. Terus ribbon cable ya, ini adalah penghubung antara head dan logic board. Jadi kabel yang menghubungkan ya, model pipih itu ya, model pipih ini disebut ribbon cable. Terus kemudian ini ribbon cable, jangan terlalu cepat lah ini ya, ribbon cable. Terus kita ke IDE konektornya, ini yang menghubungkan antara hard disk dengan motherboard. Jadi agar mendapat jalur ketika nanti hard disk ini diakses, untuk baik itu untuk mengirim data maupun menerima dan menyimpan data. Setting jumper itu biasanya ada di tengah ujung, salah satu ujung dari hard disk itu. Nanti mau dibuat master atau dia nanti mau dibuat slave. Master itu biasanya kalau hard disknya lebih dari satu, master itu yang menjadi hard disk utama. Baru nanti kemudian slave ini yang menjadi hard disk keduanya. Jadi ini setting jumpernya di sana. Wah, harus dipindah itu setting jumpernya. Kalau nggak dipindah gimana? Ya nggak bisa. Dua-duanya master ya nggak bisa. Dua-duanya slave ya nggak bisa. Yang satu harus master, yang satu harus slave. Kecuali pakainya satu hard disk. Di setting master saja ya dia bisa membaca, di setting slave saja juga dia bisa membaca, atau mungkin di setting automatic dia juga bisa membaca. Ini kalau artinya satu. Terus lalu power connector, ini yang menghubungkan konektor yang menghubungkan ke power supply. Jadi kebutuhan listrik dari hard disk itu disuplai dari power konektor ini yang menghubungkan ke power supply atau catu daya. Untuk catu daya hard disk itu nanti bisa menggunakan tegangan 12 volt ya. Jadi dia itu untuk menggerakkan mekanik di hard disk itu membutuhkan tegangan 12 volt. Jadi piringan itu bisa berputar, head itu bisa membaca, itu karena dia diberi tegangan sebesar 12 volt. Sedangkan untuk yang tegangan 5 volt itu digunakan untuk mensuplai pada logic board. Yang fungsi utama dari logic board ini adalah menerima dan mengirim data ya, jadi tugasnya itu yang mengirim dan yang menerima itu, yang jaga pintu itu logic board. Kemudian nanti logic board itu memasukkan atau memberikan ke plater tadi
atau dia mengambil data lalu untuk dikirimkan ke memori. Jadi dia yang menjaga pintunya itu logic boardnya ini. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Biasanya penyebab dari kerusakan harddisk ya kan, karena komputer itu tidak tahan terhadap panas. Jadi makanya ada beberapa komputer itu yang pasang kipas sampai banyak banget itu ya. Bahkan model pendinginnya pun sampai sekarang masih dikembangkan. Ya, pendingin dari komputer itu yang disebut dengan cooler fan itu ya, itu sampai saat ini masih dikembangkan. Karena apa? Musuh utamanya itu panas. Kalau panas kan memuai. Nah, kalau sering terjadi itu kan memuai, nanti lama-lama rusak. Terus kemudian guncangan yang seperti saya ceritakan tadi ya. Sering terjadi guncangan, sering berpindah-pindah tempat, itu kan merusak dari harddisk. Akhirnya ada solusi tadi ya kan, dengan munculnya SSD tadi. Terus kemudian komponen dari harddisk itu rusak ya secara fisik ya, magic boardnya ada yang konsleting ya kan, dan lain-lain. Mungkin ada beberapa kabelnya yang patah ya kan. Ini namanya komponen harddisk ya, bisa dicek nanti rusaknya di mana ya. Shock atau kejutan, jadi yang kagetan dan yang shock itu tidak hanya manusia, harddisk pun bisa shock dan dia bisa terkejut. Ya, shock dan terkejutnya apa? Ketika nanti dia mendapatkan arus terlalu besar atau dia dipindahkan dalam kondisi masih bekerja itu ya, itu nanti dia bisa shock ya kan? Nah, ciri-ciri harddisk shock atau terkejut ini apa? Salah satunya loh ya, dia tidak akan terdeteksi oleh BIOS ya, itu. Terus gejalanya sekarang ya, gejala ketika harddisk itu rusak ini yang harus kita perhatikan ya. Nanti kalau kita ketemu dengan hal-hal ini, bisa saja harddisk kita itu rusak. Yang satu, kesulitan membaca data. Ketika data diklik itu berputar-putar terus, yaitu dia kesulitan itu. Terus kemudian harddisk itu bisa diformat tetapi tidak dapat dibaca ya, ketika kita masuk itu ya kan suruh format harddisk, kita ikut format, bisa diformat tetapi dia tidak bisa dibaca. Ini salah satu gejala. Terus tidak ada respon atau not responding. Biasanya kita sekali-kali itu kan komputer kita hang, terus kemudian muncul not responding. Terjadi bad sector, lah ini yang paling sering ini, bad sector. Ini musuh dari sebuah sistem ini ya kan. Jadi bad sector ini yang paling kasus sering terjadi. Saya tidak ditemukannya suara mendenging ya, itu ya, itu kan dia berputar itu di situ. Kalau SSD ya agak ada getarannya atau gimana itu ya. Terus kemudian platernya rusak ya, plater piringannya tadi rusak ya. Jadi kalau kita lihat platernya rusak ya sudah ya, berarti sudah itu merupakan kerusakan harddisk. Headnya rusak itu juga gejala kerusakan itu ya. Sekarang kita melihat kelebihan dari penggunaan harddisk. Dia kapasitasnya besar ya kan, ada yang 1 tera, 2 tera itu ya. Terus pembacaannya juga cepat, apalagi kalau kita memakai SSD ya, itu lebih cepat. Relatif tahan lama ya. Tahan lama ini harddisk. Terus penyimpanannya, storage-nya, lokasinya juga cukup besar. Terus yang terakhir adalah fleksibel dibanding dengan tidak memakai harddisk. Tapi ada satu kekurangan, apalagi yang SSD ini ya, harganya cukup mahal. Kalau yang harddisk model lama itu rawan terjadi bad sector. Kalau yang SSD itu sudah agak berkurang tingkat kerawanannya terhadap
sektor. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah hari ini. Ada kekurangan, jika ada kesalahan, jika ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, ya, terutama waktunya ini maju mundur naik turun, ya, saya mohon maaf, ya. Ya yang penting saya akan memberikan apa yang saya ketahui. Saya akan mencoba mengoptimalkan apa yang saya bisa untuk kita sharing, kita adopsi bersama-sama agar menambah dari kemampuan dan skill kita masing-masing, sehingga antara kita itu tidak terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan salah satu dari kita itu merasa dirugikan. Untuk hari ini pertemuan saya akhiri sekian. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.